Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Idualana ubaina marupama au majamitai nasida. Aimarnida nasida soharu di ida. Jala marbinege nasida soharu di bege. Jaladang diatusi. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Sahabat yang baik hati, dalam pengajaran Yesus, tentu kita sering membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Perumpamaan itu digunakan oleh Yesus untuk memudahkan para pengikutnya atau yang mendengarkan pengajarannya dalam mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Memudahkan para pendengar mengerti dan menerima apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebab perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu diangkat dari kehidupan sehari-hari mereka. Contoh misalnya pasal 13 ini perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu sangat dekat kepada orang-orang yang mengikuti Yesus saat itu, yang berlatar belakang kehidupan sebagai petani, sehingga mereka dengan mudah untuk menerima ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Namun Yesus mengatakan dalam ayat kita hari ini, walaupun mereka sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Perumpamaan tentang penabur ini akan mendorong semangat para pekerja-pekerja rohani, pekerja-pekerja di ladang Allah, orang-orang yang mengajar, berkhotbah, dan berusaha membimbing orang lain kepada Tuhan. Petani menabur benih yang baik, tetapi tidak semua benih bertunas. Bahkan tanaman yang tumbuh memberikan bermacam-macam hasil. Jangan kecil hati jika kita tidak selalu melihat hasil ketika kita dengan setia mengajarkan firman Allah. Kepercayaan tidak dapat dipaksa untuk mengikuti rumus matematika. Misalnya rasio 4:1 antara benih yang ditanam dengan benih yang bertumbuh. Sebaliknya, itu adalah mujizat dari Roh Kudus. Allah yang memakai perkataan kita untuk menghasilkan iman kepada Kristus. Telinga manusia mendengar banyak suara, tetapi ada cara mendengarkan yang lebih mendalam yang menghasilkan pemahaman rohani. Ketika berbicara dengan perumpamaan, Yesus tidak menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang mencari dengan tulus, sebab mereka yang terbuka terhadap kebenaran rohani memahami ilustrasi-ilustrasi tersebut. Bagi orang lain, ilustrasi itu hanyalah cerita tanpa arti. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Ketika kepada kita diajarkan dan dipermudah untuk menerima firman Tuhan itu, hendaklah telinga kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya, dan hati kita pergunakan dalam merenungkan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita,
supaya tidak sekalipun kita ketika kita mendengar, kita pura-pura tidak mendengarkannya. Ketika kita melihat, kita pura-pura tidak melihatnya. Jauhlah hal yang demikian. Tetapi mari kepada kita yang diberikan firman Tuhan, yang dianugerahkan firman Tuhan, mari kita mendengar dengan sungguh-sungguh, melihatnya dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang disampaikan kepada kita itu dapat kita terima, itu dapat kita renungkan, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan adalah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau menaburkan, memberikan firman-Mu kepada kami melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui perumpamaan, mempermudah kami untuk menerima apa yang Engkau sampaikan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh dalam mendengarkannya, sehingga kami benar-benar bisa mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Ketika kami melihatnya, kami boleh menyaksikan, dan kami boleh menjadi alat Tuhan untuk memperkatakan setiap firman yang telah sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.